Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita sudah menyelesaikan sifatus shalah, bab sifatus shalah dari kitab Zadul Mustaqni. Dan kita masuk fasal yang baru, perkara-perkara yang dimakruhkan tatkala salat dan juga perkara-perkara yang mubah yang diperbolehkan tatkala salat dan perkara-perkara yang membatalkan salat. Nah, jadi fasal ini berbicara perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang boleh, dan perkara-perkara yang terlarang di dalam salat. Qala Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah, faslun wa yukrahu fi sholati iltifatuhu. Kata beliau rahimahullah, dan makruh, dimakruhkan, dibenci di dalam salat iltifatuh, menoleh. Yang pertama, makruh hukumnya untuk menoleh. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan illah, alasan kenapa dilarang menoleh tatkala salat. Kata beliau, li'anna fil iltifat i'radan anillahi azza wa jal. Karena dalam menoleh itu dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang salat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qibala wajhi, sehingga tatkala orang sedang salat menoleh, nah, maka ibarat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang ikhtilas, tatkala beliau ditanya tentang menoleh, nah, menoleh iltifat, menoleh tatkala sedang salat, beliau menyatakan wa ihtilasun, itu adalah pencurian. Nah, yahtalihu syaitan min salatil abdi, syaitan yang mencuri dari salatnya hamba. Nah, ini ikhwani fi din, a'azakumullah. Baik. Dikecualikan oleh para ulama lil hajah, kalau memang kita perlu untuk menoleh karena sebuah keperluan, sebuah kebutuhan, maka diperbolehkan kemudian kita menoleh tatkala salat. Di antaranya ikhwani fi din, a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita. Tatkala terganggu kekhusyuan kita di dalam salat, nah, tatkala terganggu kekhusyuan kita dalam salat, baik, maka beliau perintahkan kita untuk sedikit meniup yang disertai dengan sedikit ludah, bukan meludah. Nah, meniup yang keluar sedikit ludah di situ. Baik, ke sebelah kiri. Nah, ini menoleh tapi lil hajah. Nah, menoleh tapi karena keperluan, karena dia terganggu kekhusyuannya, baik dalam rangka untuk mengusir syaitan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik menganjurkan untuk isti'adzah, kita berlindung dari syaitan, baik dengan baik tafal itu meniup dengan sedikit ludah ke sebelah kiri. Ini ikhwani fi din, a'azakumullah. Naam. Dan juga ikhwani fi din, a'azakumullah, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, juga beliau pernah menoleh. Naam. Tatkala baik salat dalam keadaan mengingat-ingat dan memimpin pasukan perang. Nah, sehingga para pimpinan tatkala misalnya salat ingin melihat arah musuhnya, misalnya dia menoleh, tidak ada masalah. Demikian pula ibu-ibu misalnya,
tatkala dia sholat dengan membawa anaknya yang bermain-main, mungkin dia khawatir anaknya lari kemana dan dia menoleh tatkala sholat hajah, ini diperbolehkan. Dan diingat ikhwani fillah azakumullah, tolehan itu tolehan kepala. Nah, bukan tolehan dada. Jadi menoleh, yang disebut menoleh itu adalah kepalanya. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, sehingga ikhwani fillah azakumullah, baik, menoleh hukum asalnya makruh, tapi diperbolehkan lil hajah. Kalau memang diperlukan seorang untuk menolehnya. Nah, kemudian yang kedua, perkara-perkara yang makruh kata beliau. Waraf'u basari ila sama, dan mengangkat pandangan ke langit, yakni melihat ke atas. Nah, melihat ke atas. Khani fillah azakumullah. Baik, sebagian para ulama menyebutkan menoleh atau menghadap ke atas tatkala salat ini hukumnya haram, bukan sekedar makruh. Nah, karena Rasulullah SAW berikan ancaman mereka-mereka yang senang melihat ke atas tatkala salat, baik, untuk diambil pandangannya. Nah, ini sebuah ancaman yang tentunya kalau muncul ancaman dari Rasulullah SAW bukan sekedar perkara yang makruh. Nah, tapi sampai dalam batasan tahrim, haram. Karena ikhwani fillah azakumullah, menurut istilahnya para fuqaha, makruh itu bisa makruh li tahrim, bisa makruh li tanzih. Nah, ada makruh tapi yang dimaukan adalah haram, ada makruh tapi yang dimaukan bukan perkara yang haram. Nah, baik, ini yang kedua. Nah, melihat ke atas tatkala salat. Nah, ini perkara yang muharram. Baik. Dan ikhwani fillah azakumullah, nah, ini yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sehingga beliau menyatakan walihada kana al-qaulu rajih fi raf'il basar ila sama' fi shalah, na'am, annahu haramun. Kata beliau rahimahullah, oleh karena itu, baik, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih dalam masalah melihat ke atas tatkala salat, maka dia termasuk haram. Nah, tatkala beliau menguatkan haramnya orang yang salat melihat ke atas, apakah kemudian tatkala dijalankan oleh seorang yang sedang salat menjadikan salatnya batal? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Nah, sebagian ada yang menyatakan batal, sebagian ada yang menyatakan tidak batal. Yang menyatakan batal karena dia menjalankan perkara yang terlarang. Nah, dia telah menjalankan perkara yang terlarang, dan itulah baik yang kemudian mengakibatkan tidak sahnya atau batalnya sholat dia. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Dan pendapat yang menyatakan tidak batal, nah, jadi tidak membatalkan sholatnya tatkala melihat ke atas, ini juga dianggap tidak sampai untuk insiraf anil kiblah, ini tidak sampai untuk berpaling dari kiblat. Nah, dan juga ikhwani fillah azakumullah, baik, bahwasanya melihat ke atas ini tidak disamakan dengan makan, minum dan yang lainnya sebagai pembatal-pembatal sholat. Nah, sehingga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau memberikan kesimpulan apa yang beliau rajihkan. An-nafs la tatma'inna ila amrin musalli bil i'adah idza rafa ra'sa ila sama'. Dan diriku tidak tenang, tidak sreg, nah, untuk diulanginya orang yang sholat kemudian menghadap ke langit, menghadap ke atas. Intinya ikhwan fillah azakumullah, orang yang sholat kemudian menghadap ke langit, menghadap ke atas, ini tidak perlu diulangi sholatnya, berarti sah sholatnya. Nah, tidak batal sholatnya. Baik. Tapi belum menyatakan innama naqulu inna sholataka ala khatarin, bahwa sholatmu itu dalam bahaya. Nah, jadi melihat ke atas saat kala sholat itu sholatnya dalam bahaya. Wa amal itsm fa innaka asimun. Adapun dosa, maka kamu dosa karena telah menjalankan sebuah larangan. Nah, jadi menghadap ke arah atas, menghadap ke arah langit,
tatkala sholat itu sebuah larangan. Baik, sehingga tatkala dijalankan oleh orang yang sholat, maka dia telah menjalankan sebuah larangan, maka hasilnya dia mendapatkan dosa. Tapi tentang apakah batal atau tidak, yang dikuatkan Syaukani rahimahullah tidak membatalkan sholatnya, tapi sholatnya dalam keadaan bahaya. Naam. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Dan beliau lihat ikhwani fillah azakumullah, mayoritas kapan orang-orang itu biasa melihat ke langit, melihat ke atas. Syaukani rahimahullah beliau menyebutkan biasanya tatkala bangkit dari rukuk dan i'tidal. Tatkala seorang rukuk kemudian bangkit menuju i'tidal, biasanya melihat ke arah langit. Nah, melihat ke arah atas. Ini kebiasaan yang dijumpai oleh beliau rahimahullah. Nah, mungkin dengan gerakan-gerakan yang lainnya, tatkala rukuk, tatkala sujud, tatkala duduk di antara dua sujud, tidak mungkin. Tapi yang paling banyak kata beliau rahimahullah tatkala bangkit dari rukuk dan i'tidal. Baik. Qala rahimahullah wa taghmidu 'ainain, dan memejamkan mata, itu juga termasuk perkara yang makruh. Naam. Ini yang ketiga, taghmidu 'ain, memejamkan mata, ini termasuk perkara yang makruh. Baik. Dan ikhwani fillah azakumullah, Syaukani rahimahullah beliau menyebutkan ilahnya karena itu perbuatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tatkala ibadah itu memejamkan mata. Nah, maka kita dilarang untuk meniru mereka, untuk tasabuh, mencontoh dan meniru-niru perbuatan orang-orang ahlul kitab. Tatkala orang-orang Yahudi itu ibadahnya dengan cara memejamkan mata, maka kaum muslimin makruh hukumnya tatkala salat untuk memejamkan mata. Baik. Ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, ikhwani fillah azakumullah, sebagian orang ada yang menyatakan, saya lebih khusyuk sholat itu dalam keadaan memejamkan mata. Nah, ini biasanya orang-orang sufi. Nah, bahkan saya tak cukup untuk memejamkan mata, mereka perlu untuk mematikan lampu. Nah, jadi guna untuk tambah khusyuk sholat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga setiap kali dia sholat dia memejamkan mata. Setiap kali dia sholat dia memejamkan mata, kemudian mencari tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang gelap. Nah, bagaimana pendapatnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengenai perbuatan orang-orang tersebut? Kata beliau rahimahullah, wa hadza minasyaitan. Nah, kata beliau ini termasuk dari syaitan. Yukhasihu idza aqmadu 'ainaihi min ajli ayyafala hadzal makruh. Syaitan itu membuat khusyuk orang itu tatkala memejamkan mata, agar dia menjalankan perkara yang makruh. Agar orang yang sholat itu menjalankan perkara yang makruh dalam sholatnya, sehingga dia dibikin khusyuk tatkala memejamkan mata oleh syaitan. Ini kata beliau rahimahullah. Terus bagaimana caranya? Kata beliau, alit nafsaka, obati dirimu, wa abqa 'ainai maftuhah, kemudian biarkan matamu itu terbuka, wahawil khusyuk, dan berupayalah untuk khusyuk sambil membuka mata. Maka itu adalah ahsan, itu lebih baik, kata beliau rahimahullah. Sehingga jangan kemudian kita biarkan kita terseret untuk semakin memejamkan mata guna menambah kekhusyuan kita, tapi lawan itu karena memejamkan mata itu termasuk perkara yang makruh. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala. Baik. Tapi ikhwani fillah azakumullah, kalau misalnya seseorang terpaksa memejamkan mata, tidak setiap sholat dia memejamkan mata. Tapi dalam perkara-perkara tertentu lil hajah. Misalnya dia sedang sholat jamaah, pas dia berada di depannya jam besar, yang bergoyang-goyang bandulnya. Ini mengganggu kekhusyuan ini kalau seorang perhatikan goyangan jam itu. Yang biasa ada di dalam masjid. Baik. Kalau kemudian dia biarkan, kemudian dia akan tidak khusyuk dalam sholatnya, maka diperbolehkan dia untuk memejamkan mata. Lil hajah itu namanya. Tapi kalau dia bisa khusyuk tanpa kemudian
Baik, memejamkan mata tentunya itu ahsan, itu lebih baik. Karena ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah maju ke depan tatkala mau dilewati oleh seekor kambing depan beliau. Nah, dan juga dalam sholat khusyuk beliau maju beberapa langkah untuk mengambil sesuatu. Ini menunjukkan beliau tatkala sholat tidak dalam keadaan terpejam matanya. Seandainya terpejam matanya nggak tahu kalau kambing itu mau lewat. Nah, ini menunjukkan sholat itu terbuka matanya dan tidak memejamkan mata. Baik, maka tadi disebutkan ini termasuk min fi'lil Yahud, termasuk perbuatan orang-orang Yahudi. Nah, baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, yang selanjutnya termasuk perkara-perkara yang makruh, wa it'a'uhu, dan termasuk yang makruh it'a'. Nah, baik. It'a' itu salah satu cara duduk di dalam sholat. Nah, it'a' disebut duduk it'a'. Ini ada beberapa model. Nah, tidak semuanya baik terlarang atau makruh it'a' itu. Baik. Ada it'a' yang sunnah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas yang mungkin sudah kita sampaikan. Nah, jadi menegakkan kedua kaki, nah, kemudian menduduki tumitnya. Nah, jadi tatkala duduk, ini khusus duduk di antara dua sujud. Nah, jadi kakinya, telapak kakinya itu ditegakkan dua-duanya, dan kemudian menduduki tumitnya. Ini disebut it'a', dan ini sunnah tatkala dijalankan duduk di antara dua sujud. Nah, tapi tidak boleh kalau dijalankan tatkala tahiyat akhir atau tahiyat awal. Nah, karena untuk tahiyat itu imma iftiras wa imma tawarruk. Nah, baik, tapi untuk duduk di antara dua sujud diperbolehkan iftiras, diperbolehkan pula it'a' menurut pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dan belum menyatakan ini adalah sunnah. Baik. Dan ada cara duduk yang lainnya, it'a' itu. Nah, baik. Di antaranya ikhwani fillah azakumullah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, baik, beliau menyebutkan beberapa jenis, beberapa model duduk it'a'. Nah, di antaranya ayat qadamai, menghamparkan kedua telapak kakinya, yaj'al dhuhurahuma nahwal ardi, menjadikan punggung telapak kaki itu di bagian bawah. Nah, jadi tidak ditegakkan, tapi ini diletakkan terhampar di punggung telapak kakinya. Ini termasuk duduk it'a'. Baik. Summa yajlis ala akibai, kemudian duduk di tumitnya. Kalau tadi kita contohkan kan ditegakkan. Nah, ini enggak ditegakkan, ini dihamparkan. Baik, kemudian diduduki tumitnya. Kata beliau rahimahullah, nah, wa hadza makruhun, ini makruh. Nah, ini it'a' yang makruh. Karena kata beliau annahu isbu min ba'dil wujuh ita'al kalb, karena ini menyerupai duduknya anjing. Nah, menyerupai ika'annya anjing. Baik. Yang kedua, kenapa kok makruh? Inna mut'ibun, ini duduk yang membuat capek. Nah, dengan model yang demikian. Baik. Jadi, punggung telapak kakinya itu diletakkan di bawah, nempel di lantai, kemudian diduduki tumitnya. Baik. Kalau tadi yang pertama diangkat, ditegakkan. Baik, kedua telapak kakinya diduduki tumitnya. Kalau yang kedua, baik, dihamparkan, ditempelkan. Nah, ini baik model it'a'. Kemudian yang lainnya kata beliau, baik, ayan siba fahidaihi wa saqaihi, menegakkan kedua pahanya dan kedua betisnya. Nah, wa yajlis ala al-yadai, kemudian duduk di atas pantatnya. Nah, jadi baik, kakinya di depan kayak orang medongkrong itu. Nah, kemudian bagian paha dan betisnya baik ditegakkan.
Nah, ini kata beliau, ini yang paling mirip dengan duduknya anjing. Nah, ini ika' yang paling mirip dengan duduknya anjing. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Ini kata beliau rahimahullah, wa hada wal ma'ruf min al-ika' fil lughatil arabiyyah. Yang disebut ika' itu yang ma'ruf menurut bahasa Arab ya model ini yang disebut ika'. Nah, jadi seorang kakinya pahanya ditegakkan dan juga betisnya di bagian depan. Nah, ini larangannya saya berbicara fi shalah ya, di dalam salat. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian surah yang lainnya, bentuk yang lainnya, ayyan siba qadamai, menegakkan kedua telapak kakinya, wa yajlis alal ardi bainahuma, kemudian duduk di lantai, pantatnya itu di tengah-tengah kedua kakinya. Nah, kalau tadi kan yang pertama ditempelkan, ditegakkan, kemudian duduk di tumitnya, ini sunnah. Kalau duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian yang kedua, dihamparkan. Nah, duduk di atas tumitnya, ini makruh. Nah, kemudian ini hampir sama, ini benggang. Nah, dibenggangkan. Kemudian duduknya, pantatnya di tengah-tengah. Sehingga yang kanan itu tetap di kanan, benggang, yang kiri di kiri, kemudian duduknya di tengah-tengah. Nah, ini juga termasuk gambaran ika'. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, baik. Ini gambaran-gambaran duduk ika' yang menurut muallif rahimahullah ini hukumnya makruh. Nah, ini hukumnya makruh. Baik. Termasuk pula ikhwani fillah azakumullah, apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari yang tadi kita sebutkan model yang pertama. Nah, itu menurut muallif dan juga ini yang dikuatkan sama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini juga termasuk duduk yang makruh. Nah, tapi Al-Albani rahimahullah menguatkan itu duduk yang sunnah. Nah, ini dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah karena ucapan Ibnu Abbas itu sunnah. Baik, bagi yang menyatakan makruh, nah, sebagian yang mungkin sudah kita sampaikan. Baik. Mungkin Abdullah bin Abbas tidak mengetahui hadis tentang mansuhnya duduk tersebut. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud yang tatkala rukuk tetap menggunakan tasbih. Nah, jadi meletakkan telapak tangan dengan telapak tangan dan diletakkan di antara kedua paha. Ini cara rukuknya baik Abdullah bin Mas'ud dan itu sudah mansuh. Nah, maka Syaikh rahimahullah menyamakan mungkin baik Abdullah bin Abbas juga demikian. Nah, sehingga ikhwani fillah azakumullah, ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, semua duduk yang tadi kita sebutkan semuanya makruh. Nah, semuanya makruh. Baik. Tapi Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sifat Salat tadi beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas itu sunnah. Adapun ika' yang terlarang, kalau ika' model itu dijalankan untuk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tapi kalau untuk duduk di antara dua sujud, maka termasuk sunnah. Maaf, itu pendapat beliau rahimahullah. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Nah, ada model duduk yang lainnya dalam sholat selain ika', jadi tarobbuk, yakni bersila. Nah, ini kata Syaikh rahimahullah, baik, ini tidak disyariatkan dan juga tidak dimakruhkan. Nah, tapi baik, ini disyariatkan kalau seseorang itu sholatnya sambil duduk. Nah, jadi kalau orang itu sholatnya sambil duduk, mungkin udzur nggak bisa berdiri, maka duduknya dalam keadaan bersila. Nah, duduk bersila itu sebagai ganti dia berdiri, sebagai ganti dia rukuk, sebagai ganti dia i'tidal. Nah, adapun tatkala sujud, kalau dia mampu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kalau dia mampu duduk istirahat, ya duduknya istirahat. Nah, untuk tarobuknya, untuk bersilanya itu mengganti kedudukan berdiri, rukuk dan i'tidal. Nah, ini disyariatkan tatkala seorang sholat sambil duduk. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah, ini yang disebutkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian poin yang lainnya.
Baik, yang kelima mungkin perkara yang makruh. Iftirashuhu dira'ahi sajidan, menghamparkan lengan tatkala sujud. Nah, menghamparkan lengan tatkala sujud, yakni menempelkan lengannya di lantai. Nah, mestinya orang sujud itu yang nempel cuma telapak tangan. Baik, lengannya diangkat tinggi-tinggi, dijauhkan dari baik pinggangnya. Nah, ini kalau sholat sendirian untuk jadi imam. Baik, hingga makruh hukumnya kalau sholat kemudian menempelkan lengannya ditempelkan di lantai. Nah, ini Rasulullah SAW menyatakan, i'tadilu fis sujud, i'tidallah, sempurnalah dalam sujud. Nah, wala yasud ahadukum jira'aihi in bisatil qalb, janganlah seseorang itu menghamparkan lengannya sebagaimana anjing. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam sholat itu kita dilarang untuk tasabuh dengan anjing, dengan binatang yang intinya dilarang menyerupai binatang tatkala sholat. Baik itu anjing, nah, baik itu kuda tatkala salam, nah, menggerak-gerakkan tangan, atau musang dengan menoleh-nolehkan, menggerak-gerakkan kepala. Sehingga Rasul SAW melarang tasabuh bil hayawan tatkala kita sedang menjalankan sholat. Salah satunya menempelkan lengan, nah, tatkala sujud. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Jadi ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, saya mungkin sering dan masih ada mereka-mereka yang kaifiyah sujudnya masih menempelkan lengannya di tempat sujud. Dalam keadaan harusnya yang menempel di tempat sujud cuma telapak tangan. Nah, bagaimana misalnya kalau saya capek? Nah, jadi mungkin sholat khusuf, sholat gerhana, yang sujudnya itu lama sepanjang berdirinya. Nah, kalau berdirinya membaca suratul Baqarah misalnya, maka sujudnya juga sepanjang itu. Nah, kalau misalnya seorang capek kemudian menghamparkan lengannya tetap tidak boleh. Nah, karena ini tasabuh bil hayawan, tasabuh dengan al-kalab, tasabuh dengan anjing. Nah, ini ikhwani fillah a'azakumullah. Baik. Dan tidaklah diserupakan seorang dengan hayawan kecuali semuanya konteksnya dam, konteksnya celaan. Enggak ada yang diserupakan dengan binatang kemudian konteksnya pujian, tidak ada. Nah, ini qala rahimahullah wa abatuh yakni main-main. Baik. Makruh hukumnya orang yang salat itu main-main, bermain-main apakah dengan tangannya atau dengan anggota tubuh yang lainnya yang tanpa ada keperluan. Karena main-main itu bisa menyibukkan hati, nah, membuat tidak khusyuk. Baik. Ini ikhwan fillah gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Jadi gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Nah, misalnya bermain-main dengan jenggotnya, nah, bermain-main dengan pakaiannya, dan yang semisalnya gerakan-gerakan yang tidak perlu, baik yang kemudian membuat hilang kekhusyuan dia. Ini makruh hukumnya. Qala rahimahullah wa tahassur itu meletakkan tangan di pinggang. Nah, ini makruh hukumnya karena ini perbuatan Yahudi. Baik. Rasulullah SAW melarang seorang yang sholat dalam keadaan muhtasiran. Muhtasir itu meletakkan tangan di pinggangnya. Nah, meletakkan tangan di pinggang. Baik. Ini ikhwani fillah azakumullah. Dan dalam hadisnya Aisyah disebutkan karena itu min fi'lil Yahud, termasuk perbuatan orang Yahudi. Baik. Ini ikhwani fillah azakumullah. Nah, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Dan ini sudah kita lewati tatkala membicarakan sifat sholat, kaifiyah bersedekap. Nah, sebagian orang itu bersedekapnya tangannya diletakkan di bagian hati, nah, sehingga miring. Nah, yang kelihatan segitiganya sampingnya tok. Nah, maka itu termasuk dalam hadis ini. Nah, dia meletakkan tangan di bagian sisinya, nah, di bagian pinggangnya.
Baik, ini min fi'il Yahud. Nah, qala rahimahullah wa tarawuhu, kemudian menggunakan kipas angin. Nah, baik, menggunakan kipas angin bukan menggunakan kipas angin kayak gini, sholat sambil kipasan. Nah, jadi sumuk dia kipasan ini makruh. Nah, baik, ini termasuk perbuatan harakah yang abad, yang main-main, ya. Perbuatan yang main-main. Baik. Dan ini menyibukkan seorang dari sholatnya. Nah, tapi kata beliau rahimahullah, lakin tidak ja'atil haja ila zalika. Tapi kalau memang dibutuhkan, ya, biangkana qad asaba ghammun wa harrun sadidun, kalau memang cuacanya dalam keadaan mendung dan sangat panas. Nah, warawwaha an-nafsi bil mirwahah, kemudian dia kipasan, nah, dengan kipas angin, min ajil an takhaffa alaihi, tujuannya untuk meringankan sumuknya, meringankan panasnya. Baik. Wa ta'atil gham wal harfi shalah fa inna dzalika la ba'sa bihi, itu enggak ada masalah. Nah, tapi kalau memang sudah ada kipas listrik, ya memang harus pakai kipas listrik itu. Nah, ini tidak menyibukkan hati dari sholatnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kalau memang nantinya sholat dalam keadaan panas, dalam keadaan sumuk, kemudian dia tidak khusyuk, nah, maka boleh untuk kipasan. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah disyariatkan untuk fa'abridu bis shalah. Nah, kalau dalam keadaan cuaca yang begitu panas, disunahkan untuk diundur waktu sholat zuhurnya sampai dalam keadaan dingin. Nah, sehingga ini sesuai memberikan faedah di situ, menunjukkan baik diperbolehkan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang membuat orang itu khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau memang itu daerah yang sangat panas, maka masjid perlu dipakai kipas angin, pakai kipas angin, nggak ada masalah. Nah, itu bukan termasuk itu atul mal, karena membantu kekhusyuan. Dikasih kipas angin berpuluh-puluh tetap panas dan sumuk, pakai AC ya pakai AC. Nah, yang penting bisa khusyuk. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Dan beliau rahimahullah menyebutkan, baik, ada cara kipasan. Ini mungkin zaman dulu nggak ada pakai kipas angin kayak gini. Yang juga diperbolehkan, baik, kipasan menggunakan kaki. Nah, jadi mungkin satu kaki menginjak bagian kanan, satu kaki bagian kiri, sehingga digenjot kiri kanan. Nah, sehingga nanti udaranya, kipasnya bergerak dan udaranya isi ke atas. Nah, ini diperbolehkan menurut pendapatnya beliau rahimahullahu taala. Nah, jadi mirfahah yang digerakkan menggunakan kaki. Baik, fahada la ba'sa bi, kata beliau rahimahullah. Nah, wa amma tarawuh alladhi wal marawih bainal qadamain, adapun kipasan yang dia itu kipas antara kedua kakinya, bihaitsu ya'tamidu ala rijl ahyanan, yang kadang bersandarkan dengan kakinya, wa ala rijl ukhra ahyanan, yang kadang kaki yang lainnya, kadang kiri yang ditekan, kemudian selanjutnya kanannya, demikian seterusnya. Fahadalah ba'sa bi, kata beliau. Nah, wala siyama idza tala al-wuquful insan, lebih-lebih lagi kalau memang salatnya itu panjang berdirinya. Nah, ini enggak ada masalah. Baik. Walakin bidun ayataqaddama ikhda rijlain 'alal thaniyah. Tetapi baik, tidak memajukan salah satu kaki pada kaki yang lainnya. Nah, tetap dia kedudukannya tetap di situ, tidak dipindahkan mendekati kaki yang di sampingnya. Nah, ini diperbolehkan. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, tapi kalau sekarang sudah banyak kipas angin, nah, baik, mungkin itu lebih bisa memberikan kekhusyuan. Nah, tidak terlalaikan, tidak kemudian terganggu dengan gerakan-gerakan tangan maupun gerakan-gerakan kaki. Baik. Qala rahimahullah. Wa furqatu asabi'i, yang selanjutnya, Allah alam yang keberapa ini? Yang ketujuh, ya. 9. Baik. Yang ke-9, membunyikan jari jemari. Nah, jari jemarinya dibunyi-bunyikan. Baik.
Ini juga termasuk perbuatan sia-sia. Nah, mulai dari jempolnya bunyikan, terus merantak ke sini, kanan selesai kiri, nggak terima kakinya juga, semuanya. Baik, ini makruh hukumnya. Baik, ini perbuatan yang sia-sia. Nah, dan juga ini termasuk selain sia-sia taswis alal musallin, ganggu orang yang sholat di sampingnya. Nah, baik, mengganggu, ini kenapa kok sholat kok sambil main-main. Nah, baik. Wa tasbiquha, wa tasbiq. Tasbih itu menyelang-nyelangi jari jemari. Nah, memasukkan jari jemari ke jari yang lainnya, ini tasbih namanya. Baik, ini dilarang, makruh hukumnya tatkala sholat. Bahkan baik tatkala berangkat ke masjid. Nah, walau sabdikanna, kata Rasul, jangan kemudian kalian baik memasukkan jari jemari tatkala berangkat ke masjid. Nah, dan juga termasuk tatkala nunggu sholat di dalam masjid. Tasbih ini dilarang. Nah, kadang-kadang kan orang nunggu sholat itu tengok-tengok kemudian tangannya demikian. Itu termasuk yang makruh. Nah, apalagi fi sholat, apalagi sedang dalam keadaan sholat. Jalannya aja tidak boleh, nunggunya juga tidak boleh, apalagi tatkala sedang sholat. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Qala rahimahullah wa ayyakuna haqinan, dan juga makruh hukumnya untuk hakim. Hakim itu menahan buang air. Nah, menahan buang air. Baik, dia sudah kepingin buang air dan dia tahan untuk menjalankan sholat, ini makruh hukumnya. Baik, ini mudarat dari sisi sholat dia nggak khusyuk, juga mungkin mudarat dari sisi kesehatan. Nah, apabila dia menahan kencing atau menahan buang air besar. Nah, baik, khani fillah azakumullah. Nah, misal, nah, seseorang dalam keadaan sholat dengan menahan buang air atau juga menahan kentut. Nah, kalau dia kemudian buang air, nah, nggak ada air untuk berwudu setelahnya. Nah, jadi nggak ada air untuk berwudu setelahnya. Baik. Apakah dia kemudian tetap sholat dalam keadaan menahan buang airnya, dalam keadaan demikian sholatnya? Karena kalau dia batalkan, baik kemudian dia buang air, nggak ada untuk berwudu bagi dia. Baik, pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia harus menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu. Nah, mungkin buang air besar, mungkin buang air kecil, kemudian dia tayamum setelahnya, nggak ada masalah. Yang penting dia sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, dia sholat dalam keadaan khusyuk. Baik. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah. Nah, kalau misalnya dia sholat dalam keadaan baik menahan buang air, kalau dia batalkan sholatnya, kemudian dia qada'il hajah, dia tidak akan mendapatkan sholatul jamaah. Sholat jamaahnya akan selesai. Nah, apakah boleh kemudian dia sholat jamaah sambil menahan buang air? Baik. Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat, baik, tetap dia sholat dalam keadaan setelah qada'il hajah. Nah, fawaitul jamaah, kehilangan sholat jamaah tidak ada masalah dibandingkan dia sholat jamaah dalam keadaan tidak khusyuk. Nah, dia qada'il hajah terlebih dahulu, diselesaikan hajatnya, kemudian dia sholat meskipun dia sholat sendirian. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Karena ini termasuk uzur untuk tidak menjalankan sholatul jamaah. Nah, baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, masalah yang lainnya, kalau waktunya mepet. Nah, waktunya mepet. Baik. Kalau dia pakai qada'il hajah selesai waktu sholat, bukan sholat jamaah, selesai waktunya, masuk sholat isya misalnya. Nah, apakah kemudian dia boleh sholat dalam keadaan menahan buang air? Baik, ini dilihat. Nah, kalau kemudian baik sholat yang bisa dijamak takhir, sholat yang bisa dijamak takhir, baik, maka dia selesaikan qada'il hajahnya dulu. Nah, misalnya maghrib. Nah,
Ini kalau qadha hajah, baik, wah ini habis waktu maghrib, sudah masuk sholat isya ini. Baik, tapi kan maghrib bisa ditarik ke sholat isya, jamaah takhir. Nah, maka dia qadha hajah terlebih dahulu. Baik. Kecuali bagaimana kalau sholat-sholat yang tidak bisa dijamaah takhir. Misalnya sholat subuh. Nah, atau sholat asar. Baik, yang tidak bisa digabung dengan sholat selanjutnya. Sebagian para ulama baik berpendapat dia tetap harus sholat dalam keadaan menahan buang air. Nah, karena upaya untuk menjaga waktu sholat, biar dia sholat pada waktunya. Nah, ini sebagian pendapat. Pendapat yang lainnya, baik tetap dia harus qadha hajah terlebih dahulu, kemudian sholat setelahnya meskipun di luar waktu sholat. Nah, meskipun di luar waktu sholat. Baik. Dan ini ikhwani fillah azakumullah yang dikuat oleh Sulaiman rahimahullah. Tatkala beliau menyebutkan pendapat yang kedua ini, beliau menyatakan wa hadzal qaul aqrab ila qawaid syariah. Nah, pendapat yang kedua ini yakni buang hajat terlebih dahulu baru sholat meskipun sudah keluar waktunya, ini lebih dekat kepada kaidah syariah. Nah, lebih dekat dengan kaidah syariah. Baik, karena li'anna hadza bila syak minal yusri. Karena termasuk kemudahan dalam beragama, kemudahan dalam beribadah. Nah, tidak memberatkan orang sholat dalam keadaan menahan baik buang air misalnya, yang itu begitu susah sehingga dia nanti tidak akan khusyuk dalam sholatnya. Baik, ya mungkin dia biasa untuk membaca surat-surat yang enggak panjang, kemudian dia tanpa membaca surat apapun misalnya. Nah, Al-Fatihahnya juga dengan sekali nafas karena memang mengejar cepat selesai. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, sehingga tidak sempurna sholat yang dia jalankan. Tapi juga melihat dari sisi kesehatan mungkin. Nah, dia akan terganggu dengan memaksakan diri menahan buang air. Baik, sehingga pendapat yang beliau kuatkan rahimahullah, baik dia qadha hajah, kemudian dia sholat meskipun di luar waktu sholat. Nah, qala rahimahullah, perkara yang makruh yang selanjutnya. Au bihadrati ta'amin yastahi, atau sholat di depan makan, mana di depan makanan itu makanan sudah siap dan dia yastahi, dia sudah kepingin untuk makan. Ini makruh hukumnya. Baik, sudah siap makanan dan dia sudah kepingin makan, kemudian datang waktu sholat, maka makruh hukumnya baik dia menjalankan sholat. Baik, jadi didahulukan untuk makan. Nah, didahulukan untuk makannya. Nah, ikhwani fillah azakumullah, baik Rasul menyatakan la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat di depan makanan sudah siap. Nah, karena ini semuanya mengganggu kekhusyuan. Jika kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berupaya untuk menghilangkan perkara-perkara yang bisa mengganggu kekhusyuan. Nah, mulai menahan buang air, menahan kepingin untuk makan. Nah, diselesaikan semuanya, baru kemudian dia sholat dalam keadaan khusyuk. Karena khusyuk itu min lebih sholat, termasuk intinya sholat. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Apakah kemudian mutlak kalau makanan sudah tersaji, itu harus mendahulukan sholatnya? Tidak. Ini ada beberapa persyaratan yang seorang itu baik dianggap diutamakan untuk mengutamakan sholatnya, dibandingkan makannya, atau mengutamakan makannya dibandingkan sholatnya. Ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, hudurut ta'am, makan sudah siap. Nah, jadi makanan sudah siap. Baik. Kalau misalnya makanan belum siap, adzan isya misalnya, baik, dia sudah lapar, dia mau makan, ini masak, ini nasinya kira-kira matangnya setengah jam lagi misalnya, dia harus sholatul jamaah, harus menjalankan sholat terlebih dahulu karena makannya belum siap. Baik, ini syarat yang pertama, siap makannya. Yang kedua, baik, dia kepingin untuk makan, sudah sangat ingin untuk makan, mungkin karena laparnya. Seandainya baik dikumandangkan adzan atau iqamah,
kemudian makanan sudah tersaji, tapi dia nggak kepingin makan. Nah, mungkin karena memang masih kenyang, mungkin tidak selera dengan menunya. Nah, maka dia terutama untuk menjalankan sholatul jamaah. Nah, ini ikhwan fillah azim, sehingga tidak mutlak kalau ada makanan harus mendahulukan makan, tidak mutlak. Nah, kalau dia memang tidak kepingin makan, ya tetap sholat terlebih dahulu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala sedang makan, kemudian dikumandangkan adzan, beliau tinggalkan makanannya. Nah, baik. Dan yang ketiga, baik, dia mampu untuk memakan makanan tersebut. Nah, dia mampu untuk makan makanan tersebut. Nah, sehingga tatkala dikumandangkan adzan misalnya, nah, makanan sudah siap. Baik. Kemudian dia sangat lapar dan kepengen makan. Ini syarat yang dua syarat sudah terpenuhi. Hadir, makanan siap, dan dia pengen makan. Nah, baik. Tapi kemudian kondisinya makanan ini panas. Nah, untuk mendinginkan butuh waktu kira-kira 1/4 jam, 15 menit. Nah, kalau 15 menit dia sudah selesai sholat jamaahnya. Baik, dia sudah sholat dulu. Nah, sholat dulu, ada sholat baru makan. Nah, karena nggak mungkin kemudian dia tinggalkan sholat jamaah, dia makan, nggak akan mungkin bisa dimakan karena belum dingin misalnya. Baik, karena ini namanya dia tidak mampu untuk makan pada saat itu. Nah, atau misalnya, baik, dikumandangkan adzan. Nah, dia sangat lapar dan sangat kepingin makan. Di hadapan dia ada makanan. Nah, tapi bukan makanan dia, makanan orang lain. Nah, bukan milik dia maksudnya. Tetap dia harus sholat. Nah, nggak bisa kalau dia makan, karena meskipun dia tinggalkan sholat jamaah, tetap dia nggak boleh makan itu, karena itu bukan makanan dia. Nah, sehingga ini 3 syarat yang harus terpenuhi. Kalau 3 syarat yang terpenuhi, makanan sudah siap saji, tinggal santap. Dia sudah kepingin untuk makan dan dia bisa makan pada saat itu, baik, maka diutamakan untuk baik mendahulukan makan daripada sholat jamaahnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa tikrarul Fatihah. Nah, termasuk yang makruh mengulangi membaca suratul Fatihah. Nah, mengulangi membaca suratul Fatihah. Kenapa makruh? Karena tidak dicontohkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasul jalankan, saya akan dinukilkan. Nah, setelah membaca suratul Fatihah, kemudian baca lagi untuk mengisi kekosongan waktu. Nah, ini imamnya panjang suratnya ini. Nah, wes tak baca lagi. Nah, ini masih panjang, saya belum selesai, baca lagi terus berulang. Ini makruh hukumnya. Nah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, baik, beliau sebutkan, nah, ada beberapa keadaan yang diperbolehkan kita mengulang suratul Fatihah. Di antaranya, tatkala sholat jahriyah, kemudian kita lupa, kita bacanya sirriyah. Nah, kita jadi imam misalnya, baik, sholat maghrib. Nah, kita baca Al-Fatihah pelan. Nah, dan makmumnya nggak ada yang ingatkan. Semuanya diam, jadi kira ini memang belum baca suratul Fatihah. Padahal imamnya sudah membaca surat. Nah, Al-Fatihah sudah dibaca. Baru ingat dia, ini sholat maghrib jahriyah, maka diperbolehkan dia untuk mengulangi Al-Fatihahnya dengan mengeraskan suaranya. Nah, ini baik, terlepas dari perkara yang makruh, diperbolehkan. Nah, yang kedua, kata beliau rahimahullah, nah, kalau Al-Fatihah sudah dibaca, tapi kayak tergesa-gesa dia, nah, nggak khusyuk bacanya. Nah, mungkin dia ragu, tadi saya bacanya tartil enggak ya. Nah, jadi tiba-tiba walau bolin amin, kok sudah sampai walau bolin. Nah, ragu dia, ini memang bacanya benar atau enggak ini. Nah, dia ulangi, saya enggak ada masalah. Nah, ini yang dikecualikan, kata beliau rahimahullah. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, dengan tujuan hudurul qalb, menghadirkan hati. Nah, tapi ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian baik ini dijalankan terus-terusan, ini dikhawatirkan menimbulkan waswasa. Nah, setiap sholat tadi sudah baca belum diulangi baca.
Sholat lagi sudah baca belumnya diulangi lagi. Ini menimbulkan waswasah. Kalau itu ya sudah nggak usah diulangi. Nah, ini nanti terus demikian akhirnya timbul waswas setiap sholat sudah baca dianggap belum baca. Sehingga setiap sholat dia membaca double surat Al-Fatihahnya. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Jadi itu yang kemudian yang beliau kecualikan. Baik sholat jahriyah yang dibaca dengan sirriyah atau kemudian baik dia sudah baca tapi mungkin saya tidak hadir hatinya tatkala membaca surat Al-Fatihah, maka diulangi dalam rangka untuk khudurul qalb. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.